萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat berjuang dengan segenap kekuatannya dalam tangan Xiao Yan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kekangannya. Raungan yang ganas dan kejam yang samar-samar dipancarkan saat berjuang. Mata Xiao Yan melirik dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang menentukan. Dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan sedikit jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan untuk merasakannya. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan sekali lagi melarikan diri. Di depan Xiao Yan yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri di bawah tanah, tetapi sebaliknya mengekspos diri ke Xiao Yan. Sekelompok api hijau giok naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengambil botol batu giok dan melemparkan kekuatan spiritual. Dia mengusap tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol. Aku akan menghiburmu dengan baik setelah ini selesai senior. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan flip tangannya dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual. Matanya melihat sekelilingnya dan dia melihat bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengambil di tanah terbuka. Daerah itu segera menjadi tenang ketika mereka melihat tatapan menyapu Xiao Yan. Para ahli dan pemimpin dari daerah sudut hitam yang diundang oleh Han Feng merasakan hati mereka melompat. Tatapan mereka melayang ragu dan takut untuk bertemu mata Xiao Yan. Mereka telah menyaksikan pertempuran hebat hari ini. Ada 2 atau 3 jika satu termasuk apa yang disebut roh sengit elit Douzong di pihak mereka. Namun 3 elit ini Douzong semua tewas oleh tangan Xiao Yan. Beruntung saya tidak menunjukkan bahwa saya ingin mengikuti Han Feng. Jika tidak, cukup banyak orang yang dengan diam-diam menghapus keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiao Yan tidak berhenti untuk waktu yang lama pada orang-orang ini. Setelah melihat sekali, ia berhenti di Yingshan tua. Jantung Yingshan tua sedikit diperketat setelah merasakan tatapan Xiao Yan pada dirinya. Namun wajahnya tidak mengungkapkan apapun. Dou Qi kuat juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Tuan Yingshan tua, aku bisa membiarkan hal yang sudah lewat ini berlalu. Namun saya harap ini tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kilau dingin melintas di dalam mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Yingshan tua berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan. Namun matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan dokter peri kecil diam-diam muncul, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar mengunci dirinya. Dengan kekuatan Yingshan tua, hanya berurusan dengan penatua pertama Suqian sendiri akan meninggalkannya di jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia akan pergi dengan tidak sedikit pun peluang kemenangan.
Mata Yingshan tua berkedip dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi karena dia menyadari bahwa Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah jauhnya tanpa meninggalkan jejak. Secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dikunci oleh 3 elit Duzong, bahkan Yingshan tua tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyum yang agak kaku dipaksa ke wajah tuanya saat dia berkata pada Xiao Yan, "Aku yang dulu telah meremehkan sahabat kecilku. Aku yang dulu juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan saya." Ekspresi dari banyak ahli yang hadir menarik ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah membuat seorang elit Duzong berbicara kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum ketika melihat cara Yingshan tua. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Yingshan tua pergi keluar dan berkelahi, perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di pihak mereka sekarang, orang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengendalikan dirinya dan tidak campur tangan jika mereka bertarung dengan Yingshan tua dan mereka berdua mengalami luka serius. Karena itu adalah yang terbaik jika mereka bisa menakuti Yingshan tua. Apakah Yingshan tua bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa samar. Yingshan tua tanpa sadar tertawa terbahak ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harta unik seperti itu layak dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, saya yang lama secara alami akan berhenti ikut campur. Namun beberapa orang mungkin memiliki mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan." Yingshan tua memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai titik ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Yingshan tua. Dia tersenyum dan berkata, "Teman lama, Anda harus berhenti mencoba mencari masalah bagi saya. Aku yang dulu sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan." Tidak hanya Yingshan tua mengejek kata-kata ini, tapi Xiao Yan juga tanpa sadar memindahkan sudut mulutnya. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang tebal. "Hehehe, teman kecil Xiao Yan. Aku yang lama telah bertindak sesuai dengan kesepakatan kami dan tidak campur tangan untuk membantu Han Feng. Boleh saya tahu?" Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mendaratkan ke dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol batu giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengulurkan tangannya dan angin melonjak keluar setelah ia melihat benda itu dilemparkan oleh dokter peri kecil. Dia segera mengambil botol giok dari udara dan membungkus dengan lapisan douki di sekitar permukaannya. Baru setelah itu dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkap bubuk obat coklat keabu-abuan. Satu tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena ini hati-hati. Dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil. Dia tahu bahwa skill racunnya dalam dan tidak bisa diprediksi. Jika dia ceroboh, sepertinya dia akan ditipu olehnya. Adegan tubuh Han Feng yang meledak sebelumnya jelas ditangkap matanya. Meskipun sebagian alasan Han Feng meledak adalah karena dia terluka parah, tetapi racun yang kuat seharusnya tidak bisa diremehkan. Campurkan bubuk obat dalam air mendidih. Biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu. Dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan setelah melirik Mo Tianxing yang dengan hati-hati menerima botol batu giok. "Hehehe, terima kasih." Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini.
Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Si dokter peri kecil mengabaikan ucapan terima kasih ini kepadanya. Dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar kejam. Xiao Yan melihat sekelilingnya setelah mengusir Mo Tianxing. Dia melihat ke arah lembah api iblis yang telah berubah menjadi reruntuhan dan sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. Pertempuran besar ini akan benar-benar menghancurkan reputasi lembah api iblis. Sekarang markas mereka dihancurkan, lembah api iblis ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Gerbang Xiao akan ada untuk berurusan dengan mereka yang telah melarikan diri. Di masa depan orang-orang ini akan kesulitan bepergian bahkan 1 inci di wilayah sudut hitam. Tubuh Xiao Yan bergerak dengan lembut dan dia muncul di samping kelompok Xiao Li. Banyak ahli di sekitar dengan cepat menyangkutkan tangan mereka ketika mereka melihat ini. Gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini. Setelah itu tatapannya beralih ke Xiao Li yang tersenyum dan berkata, "Tenang, saya sudah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari lembah api iblis yang melarikan diri tidak akan bisa berlari sangat jauh." Xiao Yan mengangguk sedikit. Di wilayah sudut hitam, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan yang bau. Dendam mereka dengan lembah api iblis adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Bahaya yang tersembunyi harus dihilangkan untuk memastikan keselamatan para siswa yang pergi berlatih. Sementara Xiao yang sedang mengobrol dengan Xiao Li berhasil menginstruksikan para anggota gerbang Xiao untuk menjamu Su Mei dan yang lainnya. Para ahli dan fraksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan lembah api iblis dan Han Feng sebelumnya, diam-diam pergi dengan kesadaran baru tentang situasinya. Mereka semua tahu bahwa lembah api iblis tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari lembah api iblis sebagian besar telah meninggal. Siapa yang akan pergi dan menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengirim beberapa anggota, Xiao Li mulai memberikan perintah untuk mencari reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah fraksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun akan menghasilkan pondasi yang cukup dalam. Berbagai metode Qi, teknik Du, senjata dan banyak obat-obatan spiritual yang unik adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang mereka telah menghilangkan lembah api iblis, banyak hal yang mereka miliki secara alamiah akan perlu dihapus. Hal-hal ini tidak diragukan lagi rejeki buat gerbang Xiao. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka tidak dapat menemukan bahkan jejak gudang harta karun setelah mencari setengah jam. Seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki benda-benda ini. Xiao Yan dan Xiao Li alisnya merajut ringan saat mereka melihat anggota dari gerbang Xiao tanpa daya kembali dari reruntuhan. Apakah para anggota lembah api iblis memindahkan semua barang-barangnya? Dalam keraguannya, tatapan Xiao yang tiba-tiba melirik Ziyan yang telah menyilangkan lengan di dadanya. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Saya telah lupa tentang Anda. Bukankah mencari harta keahlian khusus Anda? Kamu baru ingat aku sekarang?" Ziyan dengan dingin mendengus pada kata-kata Xiao Yan. Jelas dia agak tidak senang dengan Xiao Yan karena hanya mengingatnya saat ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak ketika dia melihat cemberutnya. Dia membujuknya dengan kata-kata manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah nenek kecil ini. Setelah itu dia menutup matanya dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari lembah api iblis. Xiao Yan, Xiao Li, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti setelah melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Ziyan saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian,
Pandangan mereka ditutupi oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu ini. Tatapan mereka menyapu itu, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang hal ini. Tatapan mereka langsung menyapu dengan ragu untuk Ziyan. Ziyan segera tersenyum bangga ketika dia melihat wajah yang hilang di wajah sebagian besar kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melintas dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan keras menghancurkannya. Potongan-potongan batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Ziyan sekali lagi melangkah maju. Kepalan kecilnya seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan paksa menabrak dinding gunung dan membentuk terowongan yang setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiaoyan dan yang lainnya melihat gua hitam gelap yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat gua yang dalam di belakang tembok. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Memang benar di sini. Tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.